Hai, kita jumpa lagi di OTM Channel. Halo para pelajar yang hebat, apa kabar kalian semua? Semoga selalu tetap sehat ya, dan tetap bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Baik, di pertemuan kita kali ini kita akan coba membahas Kingdom Plantae subunit Bryophyta atau tumbuhan lumut. Kita akan bahas ciri, metagenesis, klasifikasi, dan contoh-contohnya. Baik, kita lihat pertama ciri umum dari lumut. Tumbuhan lumut ini kita bisa temukan di mana saja. Lumut termasuk tumbuhan kosmopolit, jadi dia bisa hidup di mana saja dan mudah sekali berkembang biak serta beradaptasi. Jika di tempat yang kering ada air sedikit saja, dia mampu hidup. Bahkan di atas batu dia juga bisa hidup, dan batu tersebut dia mampu pecahkan. Kenapa? Karena lumut bersifat chemolithotrof, bisa memecahkan batu dan dia ubah jadi tanah. Ini adalah beberapa ciri lumut yang bisa kita rangkum di sini. Yang pertama, tumbuhan lumut sudah memiliki klorofil, jadi dia dapat berfotosintesis dan hidup secara autotrof. Lumut belum memiliki akar, batang, dan daun sejati. Dia termasuk tumbuhan talus atau talophyta, yaitu tumbuhan yang belum jelas akar, batang, dan daunnya. Kemudian lumut juga belum memiliki pembuluh angkut berupa xilem dan floem. Lumut memiliki akar palsu yang kita sebut namanya rhizoid. Jadi tumbuhan lumut ini berada pada posisi peralihan dari tumbuhan talophyta ke kormophyta. Kita sebut juga namanya tumbuhan metaorganisme. Lumut dalam kehidupannya memiliki siklus metagenesis, yaitu pergiliran keturunan untuk menghasilkan spora dan gamet. Jadi di dalam metagenesisnya dia memiliki dua generasi, yaitu generasi sporofit, kemudian ada generasi gametofit. Generasi sporofit itu adalah generasi yang menghasilkan spora. Ini nanti akan diperankan oleh sporogonium. Kemudian generasi gametofit itu adalah generasi yang menghasilkan gamet. Ini nanti akan dihasilkan oleh lumut itu sendiri. Nah, di dalam ekosistem, lumut berperan sebagai vegetasi perintis, yaitu pahlawan ekosistem, di mana suatu lokasi tidak bisa ditumbuhi oleh tanaman tingkat tinggi, namun setelah lumut hadir di sana, lokasi tersebut akan berangsur-angsur dapat ditumbuhi oleh tumbuhan tingkat tinggi. Lumut secara ekonomi tidak ada artinya, tetapi secara ekosistem dia sangat berarti sekali karena dia adalah vegetasi perintis. Ada beberapa spesies lumut yang mampu menaikkan pH, terutama pada lahan-lahan tertentu seperti lahan gambut. Nah, kita akan lihat bagaimana struktur sporofit atau generasi spora yang menghasilkan spora pada lumut. Nah, ini adalah sporogonium atau generasi sporofit pada lumut. Sporogonium ini tidak bisa hidup sendiri. Kenapa? Karena dia tidak memiliki klorofil. Jadi hidupnya sangat bergantung kepada generasi gametofit. Nah, sporogonium itu berperan untuk menghasilkan spora, sehingga disebut juga sebagai generasi sporofit. Nah, bagian-bagian dari sporogonium ini kita bisa lihat, ya, ini seperti bunga yang dihasilkan oleh suatu tumbuhan ya. Jadi dia memiliki kehidupan siklus yang lebih pendek. Ini adalah struktur sporogonium ya. Yang paling atas ini itu adalah merupakan bagian dari kotak spora pada lumut yang kita sebut namanya sporangium. Sporangium ini memiliki beberapa bagian-bagian lagi. Nah, yang pertama yang paling ujung atau yang paling atas itu kita sebut namanya calyptra sebagai penutup daripada sporangium ya, atau pelindungnya. Kemudian di sebelah bawahnya itu ada operculum ya, ini juga penutup. Jadi ketika nanti kering, calyptra ini akan lepas, kemudian operculumnya akan terbuka sehingga sporanya akan bisa terlempar keluar ya. Gerakan melemparkan spora ini kita sebut namanya gerakan hygroskopis.
yaitu gerakan akibat adanya perubahan kadar air. Kemudian ada kolumela. Ya, kolumela ini sendiri adalah bagian dari kotak spora lumut yang tidak bisa menghasilkan spora. Ya, di sebelah bawahnya ini adalah merupakan pemegangnya, dia agak melebar. Ini terusan dari seta, ya. Dia agak melebar di bagian kolumela, kita sebut namanya apofisis. Kemudian ada tangkainya, kita sebut namanya seta. Lalu ada archegonium, ya. Nah, apofisis, seta, dan archegonium ini merupakan bagian dari vaginula, ya, atau kaki daripada sporogonium ini. Nah, selanjutnya kita akan lihat bagaimana proses reproduksi dari lumut. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana cara lumut berkembang biak atau reproduksi lumut. Seperti yang kita sebutkan tadi, lumut ini berkembang biak dengan metagenesis, yaitu pergiliran keturunan, ya. Jadi nanti di sini ada dua generasi, yaitu generasi gametofit, yaitu bertugas untuk menghasilkan gamet, ya. Gametnya nanti ada dua, anteredium dan archegonium. Anteredium adalah gamet jantan, kemudian archegonium adalah gamet betina. Kemudian ada generasi sporofit, yaitu generasi penghasil spora. Nah, di dalam reproduksi lumut ini, kalau kita lihat lebih jauh lagi, ya, itu kita sebut namanya metagenesis, ya. Itu pergiliran keturunan yang saling bergantian antara generasi gametofit dengan generasi sporofit untuk menghasilkan tumbuhan lumut yang baru. Nah, nanti generasi gametofit ini diperankan oleh tumbuhan lumut itu sendiri. Kemudian, generasi sporofit diperankan oleh sporogonium. Nah, kedua komponen inilah nanti yang saling bergantian untuk menghasilkan tumbuhan lumut yang baru. Nah, itu yang kita sebut namanya metagenesis. Nah, urutan metagenesisnya, cara mengingatnya adalah Ramaljes. Nah, Ramaljes itu adalah spora. Kemudian nanti spora ini jika jatuh di tempat yang sesuai akan tumbuh menjadi protonema. Protonema selanjutnya akan menghasilkan tumbuhan lumut yang berperan sebagai gametofit, yaitu generasi penghasil gamet, anteredium dan archegonium. Nah, kedua komponen ini akan menghasilkan sperma dan ovum yang kemudian akan melakukan fertilisasi untuk membentuk zigot. Selanjutnya zigot akan berkembang menjadi embrio dan embrio akan menghasilkan sporogonium, yaitu generasi sporofit untuk menghasilkan spora kembali. Nah, siklus inilah yang akan terus berkembang, berputar untuk menghasilkan lumut-lumut yang baru. Nah, kalau kita lihat skema ini, kita bisa bagi dua areanya. Nah, yang pertama di atas garis putus-putus merah, itu semua kromosomnya bersifat haploid atau N kromosom. Jadi kalau ditanya dalam soal, komponen metagenesis lumut yang kromosomnya haploid apa saja? Nah, itu berarti kalau kita lihat di sini ada spora, kemudian ada protonema, lalu lumut itu sendiri, ya. Jadi lumut itu sendiri kromosomnya adalah haploid. Kemudian anteredium dan archegonium. Nah, ini semua kromosomnya bersifat haploid. Kemudian di bawah garis putus-putus itu semua kromosomnya diploid, ya. Jadi sporogonium atau sporofit, embrio dan zigot adalah bersifat diploid. Lalu apa perbedaan antara gametofit dan sporofit pada metagenesis lumut? Mari kita lanjutkan lagi. Nah, dari skema tadi kita bisa simpulkan bahwa perbedaan antara gametofit dan sporofit pada metagenesis lumut yang pertama. Gametofit berperan untuk menghasilkan anteredium dan archegonium, yaitu sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, atau untuk menghasilkan sperma dan ovum. Gametofit adalah lumut itu sendiri. Jadi lumut itu sendiri seperti yang kita sebutkan tadi di awal, dia adalah tumbuhan yang sudah memiliki klorofil. Jadi bersifat autotrof, dapat hidup sendiri, dan memiliki umur yang lebih panjang. Dan dia merupakan bagian utama dalam metagenesisnya, ya. Dia bersifat haploid atau N kromosom. Nah, kemudian generasi sporofit ini diperankan oleh sporogonium. Ya, sporogonium tidak memiliki klorofil. Dia bertugas untuk menghasilkan spora,
dan dia tidak mampu berfotosintesis. Jadi hidupnya bergantung kepada lumut atau gametofit. Jadi gametofit yang kita lihat sehari-hari itu merupakan tumbuhan lumut, ya. Sporofitnya jarang kita lihat. Kenapa? Karena umurnya lebih pendek, ya. Dia merupakan bagian tambahan dalam metagenesis lumut. Kromosomnya bersifat diploid atau 2N. Jadi kalau kita lihat di sini, perbedaan dari gametofit dan sporofit pada lumut ini kita bisa rangkum di sini, ya, karena ini sering ditanya dalam soal, ya. Semoga kalian bisa memahaminya dan nanti bisa menerapkannya di dalam menjawab soal-soal, ya, terutama soal-soal yang sudah dikombinasi antara lumut dan paku, ya, karena paku juga memiliki metagenesis, ada persamaan dan ada perbedaannya. Nah, ini adalah klasifikasi lumut, ya. Lumut yang kita lihat sehari-hari kita bisa bagi-bagi. Itu ada kita sebut namanya lumut daun. Kita sebut lumut daun karena dia sudah bisa kita lihat secara morfologi, ya, bentuknya seperti daun, seperti sphagnum. Kemudian ada polytrichum, lalu ada macrometrium, ya, ini contoh-contohnya. Lumut ini, terutama lumut daun, itu bisa kita gunakan sebagai pengganti kapas, ya, untuk membuat mattress atau alas, ya. Nah, kemudian ada yang kedua, lumut hati. Lumut hati bentuknya seperti hati, ya. Hati termasuk tumbuhan lumut berumah dua, ya. Hati ini terutama golongan Marchantia polymorpha itu bisa kita gunakan untuk obat hepatitis, ya, atau obat peradangan hati. Kemudian ada lumut tanduk. Nah, ini bersifat keras, ya, terutama contoh dari Anthocerus levis, ya. Lumut di dalam ekosistem berperan sebagai bioindikator, ya. Jadi lumut ini apabila udara pada suatu area tertentu sudah tercemar, maka dia tidak mampu hidup. Jadi kalau kita temukan suatu area di mana di sana masih ditemukan lumut, bisa kita pastikan udaranya di sana masih asri dan belum tercemar, ya. Oke, terima kasih para sahabat hebat sudah menonton video ini. Salam sehat selalu dan tetap semangat. Nantikan video-video menarik berikutnya hanya di OTM Channel. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan tombol lonceng.